teman-teman, senang sekali bertemu kembali di channelku MI Muhammadiyah 27 Surabaya. Hari ini kita akan membahas gadget versus Al-Quran. Pada zaman sekarang, sering kita jumpai fenomena anak kecil yang sudah pandai menggunakan gadget canggih, melihat konten internet yang tidak terbatas, dan memainkan sebuah permainan. Tapi, tahukah Anda bahwa gadget dapat memberi dampak buruk? 1. Obesitas. Obesitas adalah akumulasi berlebihan lemak dalam tubuh. Mengapa? Karena anak yang suka bermain dengan gadget cenderung malas bergerak, sehingga anak memiliki potensi penyakit berbahaya lainnya seperti penyumbatan pembuluh darah, sakit jantung, stroke, dan risiko diabetes akan meningkat. 2. Radiasi elektromagnetik. Radiasi elektromagnetik kombinasi medan listrik dan magnet. Karena berbeda dengan orang dewasa, tubuh anak-anak yang saraf-sarafnya sementara berkembang, radiasi elektromagnet dapat menghambat perkembangan tersebut. Akibatnya, gangguan fungsi otak, sulitnya konsentrasi, dan radiasi cahaya dari gadget juga akan mengakibatkan mata menjadi rabun. Tiga, sosial. Seorang anak yang sudah kecanduan gadget cenderung tidak mempedulikan lingkungannya, asik dengan dirinya sendiri, dan ini sangat tidak baik untuk pertumbuhan psikologinya. Subhanallah, jangan biarkan waktu kita yang singkat ini terbuang dengan sia-sia, apalagi berdampak negatif pada tubuh maupun jiwa kita. Agar tidak merugi, sebagian orang malas membaca Al-Quran, padahal di dalamnya terdapat petunjuk untuk kehidupan di dunia. Sebagian orang merasa tidak punya waktu untuk membaca Al-Quran, padahal di dalamnya terdapat pahala yang besar. Sebagian orang merasa tidak sanggup belajar Al-Quran karena sulit katanya, padahal membacanya sangat mudah dan sangat mendatangkan kebaikan. Membaca Al-Quran adalah perdagangan yang tidak pernah merugi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan salat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala mengatakan, Qatadah rahimahullahu ta'ala pernah berkata, Mutarrif bin Abdullah, salah seorang tabi'in, beliau jika membaca ayat ini, beliau berkata, ini adalah ayat orang-orang yang suka membaca Al-Quran. Masya Allah, marilah kita perbanyak membaca Al-Quran, khususnya di bulan Ramadan ini. Jadikanlah Al-Quran sebagai sahabatmu, cintailah Al-Quran, karena kelak ia akan menjadi syafaat atau penolongmu di akhirat. Coba kita lihat kisah Mu'adz, sang penghafal Al-Quran yang buta. Ketika Allah mengambil penglihatan kita, kebanyakan dari kita justru akan berburuk sangka dan berputus asa atas ketetapan Allah. Tetapi tidak bagi Mu'adz, pemuda dari Mesir ini. Lihatlah sosoknya. Mu'adz yang kehilangan penglihatan sejak umur 4 tahun, awalnya sempat malu, tetapi kemudian bangkit melawan keterpurukan, dan ketika berusia 6 tahun, ia mulai memantapkan hati untuk menghafal Al-Quran. Semangatnya untuk menghafal Al-Quran begitu tinggi. Bahkan ia bersedia datang ke tempat sang guru, yang jaraknya harus ditempuh sekitar 1 jam dengan sepeda motor. Mu'adz berhasil menghafal 30 juz Al-Quran ketika usianya menginjak 11 tahun. Masya Allah. Dalam salah satu acara TV yang dipandu oleh Fahad Al-Kandari, Mu'adz tetap tegar dan tidak pernah meminta kembali penglihatannya, melainkan rahmat Allah yang dia harapkan. Alhamdulillah wa ala hadhihi ni'mah. Ana fi salati la adru an
الله يرجع عليه بصره. لا تريد أن يرجع الله؟ لماذا؟ لعل يكون لي حجة عند الله يوم القيامة فيخفف عني بعضا من العذاب. وأقف بين يديه خائفا متوجلا يسألني ماذا فعلت في القرآن؟ فعسى أن يخفف عني، فالله يدخل من يشاء في رحمته، ولكنه أنعم علي بالقرآن. وأنا الحمد لله إذا أردت أن أذهب إلى أي مكان أذهب وحدي فقط، وليس معي أحد، ولكن أبي يخاف علي. Masya Allah, laksana mutiara, kata-kata yang keluar dari mulut seorang penghafal Quran ini. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Masya Allah, Al-Quran itu sangat mulia. Apabila Al-Quran ada dalam diri kita, insya Allah kita akan menjadi orang yang akan dimuliakan oleh Allah. Sekian dari Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.